Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Camat Putraden yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat, Bapak Sugeng Wahid dan Ibu SD. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dodo Suprapto, SKM MSI. Kedua, hormati Pak Danang atau yang mewakili, kemudian dari Kolbel Capil ada yang ini. Oke, kemudian dari Kepala Roka belum ya. Kemudian dari Poltekkes sudah, kemudian Kepala SMA dan SMP 1, 2, 3 orang. Jadi Busek, Pak Sen, kurang siapa? Lor ya, oh itu baru duduk. Perempuan yang belum ya. Ini pendamping desa sudah. Bapak Ibu semua, ini yang saya hormati, alhamdulillah wassalatu pada pagi hari ini kita masih sehat, selamat dan kesempatan sehingga bisa hadir di awal Puskesmas Pada 2 dalam rangka lokakarya mini lintas sektoral bidang kesehatan pada Puskesmas Pada 2. Nah, kita sudah bulan kedua nih, di tahun 2024 nih. Terima kasih Pak Bu Kapus yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Tentunya kegiatan pada pagi hari ini adalah sebagai informasi atau laporan dari Bu Kapus ini untuk kita semua dalam rangka kegiatan bidang kesehatan di Puskesmas Pada 2. Dapat nanti yang akan dievaluasi kegiatan yang tahun 2023 ataupun rencana kegiatan tahun 2024 ini. Berarti nanti juga ada komitmen bersama nih bisa menjadi teman kita bersama-sama lagi di dalam melaksanakan kegiatan bidang kesehatan tentunya dengan tapi juga dari desa-desa di dalam wilayah Puskesmas Pada 2. Memang ini kan dari Puskesmas mengenai dengan kami langsung mengundang Busek secara teknisnya. Bapak Ibu Sekdes nantinya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Sehingga sekali lagi semoga saja kegiatan pada pagi hari ini bisa menjadi acuan kita, pedoman kita di dalam meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat di awal tahun 2024 dan pelaksanaan rencana kegiatan di tahun 2024 dari Puskesmas Pada 2. Saya kira itu disampaikan nanti mungkin ada beberapa paparan yang disampaikan ataupun diskusi yang kita laksanakan bersama-sama, kita nanti bisa ikuti bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng atas sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dodo Suprapto, SKM MSI. Waktu dan tempat Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Yang terhormat Bapak Camat Putraden atau yang mewakili dari diwakili oleh Sekretaris. Yang terhormat Bapak Dan Ramil Putraden yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolsek dari Ibu Nadir, dan yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas kita yang tercinta
juga di sini saya mengenal para mantan dosen saya dari Poltekkes, Pak Rudi dan Ibu, dan juga para kepala sekolah di wilayah Kecamatan Baturaden, para kepala desa atau sekretaris di lingkungan Kecamatan Baturaden, dan juga para undangan lainnya. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan ini dapat bertemu di khususnya saudari dan sehat walafiat. Permohonan maaf dari Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang mengikuti acara yang lain, dan juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Novita Sarjan juga tidak bisa hadir karena sedang mengikuti pembukaan diklat di tingkat Bromo, dan saya diminta untuk mewakili semuanya karena kapasitas saya sebagai anggota klaster integrasi layanan primer wilayah Puskesmas Baturaden. Nama saya Gunda Suprapto, dan sebenarnya saya baru di Banyumas baru 3 tahun, dan saya alumni Poltekkes Purwokerto. Jadi itu perkenalan saya singkat, dan kita patut berbangga karena tahun lalu Puskesmas Baturaden mendapat predikat akreditasi paripurna. Kita tepuk tangan untuk Puskesmas Baturaden. Dan saat ini temanya berganti, ya. Setelah kemarin kita mengejar bagaimana kesiapan puskesmas, artinya quality controlnya lah, sudah siap melayani masyarakat di bidang manajemen dan lain-lain. Sekarang ke depan tahun 2024 ini judul atau punya PR yaitu ILP, integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer adalah bagian dari tampilan transformasi sistem kesehatan yang di dalamnya tidak bisa bekerja sendiri, namun membutuhkan instansi lintas sektor, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat mewujudkan Indonesia sehat, terutama dan juga Banyumas sehat. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan nanti ILP itu ada tim yang akan mendampingi puskesmas, dibagi beberapa klaster. Yang pertama itu klaster manajemen. Klaster manajemen terdiri dari ketuanya adalah sekretaris, kebetulan sekretaris Dinas Kesehatan, di situ ada anggotanya. Klaster kedua yaitu kesehatan ibu dan anak. Jadi di situ nanti juga akan pendampingan dari A sampai Z terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Dan ini juga membutuhkan kerjasama komprehensif antara puskesmas dan juga lintas sektor lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Baturaden. Yang ketiga adalah klaster usia dewasa dan lansia. Jadi program kesehatan itu kan bekerja sesuai dengan siklus hidup manusia dari 0 sampai lansia. Yang keempat adalah klaster pengendalian penyakit menular. Nah, di sini mungkin kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dibutuhkan. Yang klaster kelima adalah klaster pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, dan pelayanan lainnya. Yang keenam, klaster keenam adalah klaster kefarmasian dan pelayanan laboratorium. Jadi memang kita bagi lagi di integrasi layanan primer itu 6 klaster, sehingga nanti di akhir tahun itu akan kita capai indikator-indikator tersebut. Kalau kita yang terutama kan indikator yang harus. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gunda Suprapto yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Baturaden 2 kepada Ibu Pendelegasi Keskopnas MM. Kami persilahkan. Mohon izin Pak.
Pak Saiful. Di sini tadi dijawab kalau melahirkan pulang ke rumah orang tua dulu gitu ya, atau waktu hamil tua itu kesini jadi tercatat pemeriksaan di sini, kemudian atau sebaliknya, jadi ketika melahirkan di lain kabupaten, sehingga tidak mungkin misalnya dari tenaga kesehatan sini mengunjungi ke lain kabupaten. Kemudian untuk promosi kesehatan desa siaga mandiri, kami memang baru ada satu desa siaga mandiri yaitu 17,2 hitungan ini. Capaiannya harusnya 23%. Baik, jadi kita harusnya itu kan semua ya, tetapi memang baru yang terbentuk adalah Karangsalam, yang lain belum. Jadi kami mohon untuk, saya kira untuk semua desa punya potensi yang sama, punya kekuatan sumber daya baik keuangan, anggaran maupun manusianya juga sama, sehingga diharapkan memang untuk desa siaga mandiri itu bisa 100% di wilayah kerja kami. Apalagi dengan nanti program pemerintah yang saat ini penerapan untuk ILP, untuk integrasi layanan primer, di mana kita menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat, penguatan pada masyarakat, sehingga bagaimana masyarakat nanti menjadi berdaya, kemudian juga penurunan terhadap penyakit tidak menular dengan terdeteksi lebih awal, sehingga bisa mengantisipasi atau mengetahui dari awal sehingga tidak mengurangi terjadinya komplikasi dan sebagainya. Kemudian untuk promosi kesehatan di yang kedua, pelayanan lansia 6,9%. Kemudian untuk P2 screening usia produktif 15-59 mencapai 90,6%, dan intervensi lanjut oleh petugas kesehatan dengan kunjungan rumah, dan ini alhamdulillah cakupan Perkesmas sudah melebihi bahkan dari target, yaitu 100% lebih. Lanjut. Kemudian untuk swadaya masyarakat atau APBDes yang diharapkan dengan kegiatan, karena kami nggak mungkin untuk semua program kesehatan ini diselesaikan di puskesmas saja nih. Seperti kemarin ada untuk stunting juga alhamdulillah dari beberapa sekolah juga sudah membantu urunan telur ya, satu siswa bawa satu telur ya, jadi bisa dibagikan ke warga yang stunting juga. Kemudian dari alhamdulillah dari karyawan puskesmas dan kecamatan juga swadaya urunan ya Pak, untuk membantu berikan telur juga yang dibagi kepada masyarakat. Jadi barangkali nanti seperti alat untuk deteksi tumbuh kembang kalau misalnya ada kekurangan, pembinaan remaja, posyandu remaja, karena sekarang justru penyakit menular, perilaku yang kurang baik, kebiasaan merokok berawal dari remaja, sehingga kalau anak remaja tidak digarap secara baik, nah ini tentunya nanti menjadi ketika dewasa ya menjadi perilakunya nggak lanjut tidak baik. Misalnya yang penting anak banyu bening betul apa? Syukur yang namanya betul Ustaz. Itu jadi intinya adalah bagaimana untuk peningkatan cakupan screening deteksi dini penyakit tidak menular, karena saat ini memang dari Kementerian Kesehatan pun utamakan adalah penyakit seperti kanker, jantung, stroke, dan urologi. Dan jadi KJSUG yang menjadi sasaran daripada Kementerian Kesehatan saat ini, sehingga kita pun berusaha mengikuti program yang telah dicanangkan. Lanjut, rampung dokumen dibuka. Nah, dari kita merubahnya bukan mau centok. Itu dokumen kegiatan pendampingan rujukan pada balita stunting ke rumah sakit konsul dokter spesialis anak. Kemudian pembagian PMT telurnya pada balita stunting yang dibantu anak-anak siswa SMP itu dan membagi langsung ke masyarakat. Kunjungan rumah pasien DM dan hipertensi, deteksi dini penyakit tidak menular di instansi. Kemarin kita juga melakukan di SMA, kemudian SMP ya. Lanjut. Kemudian pengecekan GDS kolesterol di posyandu lansia, sosialisasi asma toga, kegiatan germas bersama kader, kemudian bulan imunisasi anak sekolah bias. Lanjut. Kemudian kami berharap dengan hasil tadi yang kami sampaikan, kekurangan yang ada di kami, keterbatasan anggaran pada kami, maka
kami tetap memohon dukungan dari Bapak Ibu semua lintas sektoral untuk bisa mendukung kami dan termasuk nanti bagaimana untuk menandatangani komitmen bersama. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Fajar atas pemaparan hasil kerja Puskesmas tahun 2023 dan rencana kerja Puskesmas tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah diskusi yang akan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak, dipimpin oleh Bapak Sugeng Wahyudi. Terima kasih. Bu Kapus sudah menyampaikan paparan yang cukup lengkap ya, baik di kegiatan di tahun 2023 dan rencana Puskesmas pada kedua di dalam kegiatan di tahun 2024 dari berbagai bidang nih tadi disampaikan, kemudian hubungannya dengan kegiatan pada pagi hari ini tentunya nih dari Puskesmas memerlukan dukungan pada Bapak Ibu semua, baik dari pihak sekolah hubungannya dengan kegiatan BIM atau komunikasi, kemudian dari desa nih cukup banyak nih hal-hal yang perlu didukung oleh desa, baik dari kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, partisipasi masyarakat, kemudian juga di dalam penganggaran nih untuk bisa mencantumkan di dalam APBDes kegiatan yang tidak bisa ataupun perlu didukung dari dana desa hubungannya dengan kegiatan-kegiatan bidang kesehatan dan Puskesmas. Sekali lagi bahwa untuk kegiatan kesehatan tentunya bukan menjadi tanggung jawab dinas kesehatan atau Puskesmas, tentu di dalam masyarakat ada peran serta desa di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Tadi bisa sudah disebutkan ini cukup banyak kegiatannya ya, mungkin perlu secara detail untuk bisa nanti dianggarkan di dalam APBD. Tentunya ini sebagai besar saya lihat juga sudah dianggarkan mungkin tidak secara rinci sekali di desa di dalam melaksanakan penganggaran. Mungkin untuk maksimal sebagai petani desa tentunya untuk bisa ikut membantu lah di dalam proses penganggaran kegiatan-kegiatan desa, kegiatan-kegiatan kesehatan di dalam APBD. Kemudian untuk program di tingkat kabupaten punya stunting kemarin kami juga sudah melaksanakan diundang dari tingkat kabupaten hubungannya dengan kegiatan di tahun 2024. Kegiatan stunting data yang terakhir ada di bulan Agustus, Ibu Kapus dibandingkan di bulan Agustus. Jadi kemarin saya juga sudah bertemu dengan petugas puskes untuk penimbangan di bulan Oktober untuk bisa segera di rekap apabila untuk nanti bisa melihat data-data stunting terbaru dengan penimbangan hasil Februari 2024. Karena kami juga di tingkat kecamatan rencana nanti tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Batu 2, Bapak Sakcam, kemudian dari Dinas Kesehatan dan dari Koramil Batu yang saya hormat, serta seluruh hadirin yang saya hormati pula. Saya dari Desa Karangsalam akan menyampaikan berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Batu 2 mengenai kegiatan yang membutuhkan dukungan APBDes. Kebetulan karena kami selalu berkoordinasi rutin dengan Desa Karangsalam, sehingga untuk program-program dari Puskesmas Batu 2 insya Allah dapat tercover, dan dari 10 program kegiatan yang baru disampaikan, alhamdulillah tahun ini sudah dianggarkan semua Ibu. Dan anggaran lain tadi untuk pertemuan SMD, MMD, kemudian pertemuan FKD, yang forum kesehatan desa alhamdulillah sudah dibentuk tahun kemarin,
dan sudah dianggarkan juga untuk pertemuan rutinnya, dan ini untuk masukan dari teman-teman untuk pembentukan FKD supaya bisa berjalan rutin pertemuannya. Mungkin memang harus ada orang dalam dari perangkat desa untuk kepengurusan ini, dan alhamdulillah untuk tahun kemarin untuk pembentukan desa Karangsari juga kami libatkan untuk perangkat desanya, malah sebagai ketuanya ini dari perangkat desa, sehingga mudah-mudahan ya kedepannya bisa terus berjalan, dan kami mohon dukungannya juga untuk selalu dibina dari Puskesmas Batu Kendor. Kemudian untuk pemeriksaan sampel air Tamsimas juga sudah ditanggalkan. Untuk pembentukan DSS atau Desa Siaga Sehat Jiwa itu tahun ini sudah ditanggalkan. Kemudian untuk pembentukan Asman Toga di tahun kemarin sudah, tahun ini dianggarkan untuk pelatihan pengolahan Asman Toga. Atas nama Bapak Matmangyo ke ruang periksa. Saya lanjutkan lagi. Untuk refreshing kader di luar gedung tahun 2023 kemarin sudah juga dilaksanakan. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya juga mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kemudian pemberian susu untuk balita atas nama Ibu Istri. Untuk pemberian susu untuk balita juga sudah dilaksanakan, bahkan untuk ibu hamilnya juga. Kemudian pemberian PMT dari tas tangki, kemudian pengadaan alat kesehatan ini dari desa juga dibantu untuk stek kolesterol, kemudian asam urat juga. Kemudian untuk bantuan APM untuk posyandu kebetulan tahun kemarin sudah diberikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk program-program kegiatan yang membutuhkan dukungan dari APB desa. Apabila ada kata yang kurang berkenan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Camat Batraden, yang saya hormati para puskesmas dan dari dinas serta dari kanalnya, dan semuanya yang hadir di kegiatan lokal karya ini. Sedikit beberapa yang bisa saya sampaikan khususnya kepada Pak Camat atau wakili dan dari dinas kesehatan. Ini kalau saya bicara lebih rinci ke lokusnya, ini kan dinas kesehatan, Bu. Tapi yang menarik itu adalah di kegiatan membutuhkan bukan APBD. Kami dari Kementerian Desa, benarkan nama saya Mamuddin, Bu, itu adalah menyoroti dampaknya. Contoh gitu ya, pertemuan SMD, MMD, dampaknya apa bagi desa? Terus data yang dikeluarkan outcome-nya dari kegiatan itu apa yang bisa menjadikan
itu andil bagian dalam bidang kesehatan. Jangan sampai itu kegiatan dianggarkan, ya udah menjalankan sudah, tetapi dampaknya nggak ada. Jangan sampai kegiatan itu hanya duduk mendengarkan, tapi tidak ada andilnya kepada desa untuk mendongkrak indeks kesehatan desa sendiri. Jadi yang saya temui. Yang kedua juga ada pertemuan FKD. Ini pun sama. Pernah saya tanya gitu pada salah satu perangkat desa. Ini FKD kegiatannya apa? Ya kegiatannya kegiatan FKD, pokoknya FKD. Nah dampaknya apa? Yang didapatkan di kegiatan itu apa? Karena tadi Ibu Fajar mengatakan bahwa harus ada sebuah penguatan. Ini yang satu. Nah, terus kalau Bang sampai air oke gitu ya. Terus yang pembentukan hal seperti DSDG yang belum. Nah, ini memang saya mendorong. Ini ada sebuah apa namanya kelas-kelas ibu hamil khusus. Kalau yang terindikasi tadi orang hamil maupun yang hamil, kayak dulu saya pernah cerita di Karang Selangor juga kayak gitu, untuk log kayak gitu, tahunya hamil. Ini kan harus ada sebuah deteksi diri sehingga bayi yang dilahirkan itu tidak beresiko stunting. Terus ada beberapa yang bisa saya sampaikan Bu. Ini mungkin ada sedikit saya masukkan. Ini saya bicara tentang konvergensi stunting. Saya mengacu pada apa yang dilaporkan oleh kader pembangunan manusia. Karena tadi menyinggung itu ada kegiatan refleksi kader. Kader itu banyak banget. Tadi bicara posyandunya itu mau berintegrasi jadi satu. Ini saya mendukung sekali. Karena mungkin nanti desa bisa melaporkan secara utuh gitu ya. Satu adalah PKD gitu. Sebetulnya di desa ada enggak sih PKD itu? Standar minimal PKD itu apa? Juga standar minimal pelayanan di posyandu. Karena itu bisa pakai dari desa, dan itu pemerintah desa sama keuangan sangat mendorong sekali. Karena di dalam bicara tahun 2024 RMAK itu untuk stunting tidak ada batasannya. Kalau yang PLT ada batasannya, maksimal 25. Kalau yang pangan itu minimal 20. Tapi kalau stunting tidak ada batasannya. Dan ini yang perlu kita kawal bareng-bareng, karena tadi ada sebuah capaian tidak boleh ada tulis stunting, ada sampai menyinggung tentang kemiskinan ekstrem. Nah, sehingga dari situ capaian yang terakhir misalnya pada tanggal 13 Desember 2023 itu konvergensinya hanya 71,23%. Satu kecamatan, 12 desa. Dan ini kalau nanti mau penyelesaian seperti apa, itu datanya sudah ada per desa. Nah, ini yang saya dorong adalah penguatannya ke sana biar kita tuntas betul-betul dana yang kita keluarkan itu berimpak pada sebuah indeks kesehatan yang nyata. Jangan sampai oh ya ini dilakukan, oh ini ada kata ini. Kita disimpul ada satu kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin karena tadi yang disebut pertama memasukkan ke Pak Sekcam dan Pak Bupati dan kepada Dinas Kesehatan, tapi ibunya terus Bu jadinya mesti terjebak. Kali di depan katanya untuk Pak Sekcam dan Dinas Kesehatan, tapi kemudian Bu terus saya kira sampai kayak lebih familiar. Baik, terima kasih Pak dari pemberhentian. Yang terkait dengan SMD, MMD, WAUD. Jadi kan begini, mungkin Bapak asli sini kan ya Pak? Asli Banyumas? Banyumas ya? Ya, kita lihat semua bahwa dulu mungkin dari tahun-tahun saya di sini mulai 89 Pak. Yang namanya puskesmas itu yang pokoknya ngobati kadang kita dikenal puskesmas kan ngomong mindset bila kalau gatel kan katanya kalau ngomong gatel mindset kalau punya ya puskesmas kan begini itu dulu di awal-awal seperti itu. Nah kemudian kita kan dengan paradigma baru bahwa puskesmas itu lebih menitik beratkan karena pelayanan primer harusnya mengutamakan upaya pencegahan
rehabilitatif dalam hal ini pengobatan maupun bagaimana memperbaiki. Contohnya sebetulnya rehabilitatif itu ya contohnya orang yang sudah terkena gangguan jiwa kemudian sembuh kan aja kumat mani kepriwe kehidupannya lebih baik itu bagaimana, atau orang yang sudah stroke bagaimana supaya tidak terjadi kontraktur jaringan sehingga bisa jalan walaupun tidak sempurna. Nah kalau hanya itu maka kita hanya seperti dulu. Nah sekarang kan tidak. Sekarang karena puskesmas layanan primer maka kita harus bagaimana mengupayakan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau mohon maaf saya sekolah keperawatan dulu di tahun 84 itu sudah dicanangkan Indonesia Sehat tahun 2000. Nganti ini belum dinyatakan Indonesia Sehat kan bukan. 2002 tahun 2000 masih ganti program MDGs, SDGs dan sebagainya. Nah sekarang transformasi kesehatan ya Pak bentuk. Nah seperti itu. Nah tetapi kalau saya bertanya bahwa ketika dinyatakan sebetulnya Indonesia Sehat itu apa sih? Indonesia Sehat itu dikatakan Indonesia Sehat apabila provinsinya sehat, dikatakan provinsinya sehat apabila kabupatennya sehat, dan dikatakan kabupatennya sehat apabila kecamatannya sehat. Kenapa sampai kecamatan? Karena puskesmas ada di wilayah kecamatan. Sehingga jadi kalau saya merasa bahwa kalau Indonesia tidak sehat, salahin mau puskesmas kali ini. Karena kita mengutamakan upaya promotif. Baik mau cerita bareng. Kita bukan mencari kesalahan karena memang tenaga puskesmas pemeriksaan ini kemudian wong 30 penyataan wong selawe itu akan tahu. Nah sekarang kita akan beda paradigma, kemudian kita harus ketika menyusun program-program untuk puskesmas dulu kami tidak pernah minta masukan masyarakat. Yang penting nggak bisa terkait absen mau bagi wong balik, misalnya laporan balik. Sekarang kan tidak Pak. Karena tadi bagaimana menyehatkan masyarakat, bagaimana pola pikir masyarakat, bagaimana mendidik masyarakat. Yang tahu masalah-masalah di masyarakat dan masyarakat. Survei mawas diri adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat itu mengidentifikasi masalah kesehatannya sendiri. Jadi puskesmas hanya memfasilitasi data. Jajal contohnya atau ini, misalnya kita berkerumun 10 orang. Nah 10 orang misalnya ini satu RT. Pak Cobi, RT ini jadi masalah kesehatan sih muncul nopo, pelayanan kesehatan yang diinginkan itu nopo. Nah masalah balita, bayi, ibu itu nopo, itu masyarakat mengidentifikasi Pak. Setelah diidentifikasi, kami tidak mulai kami 2015 tidak akan melepas. Saat ini ketika ada identifikasi masuk ke kami, masukkan ke kami bahwa ini masukan masyarakat termasuk tadi dipaparkan identifikasi tahun 2023. Itu masukan umpan dari masyarakat kami tidak lanjuti, sehingga ketika kami mendapatkan data-data dari SMD bahwa dalam RW di Karangsala misalnya ternyata di sana ada masalah ini, ternyata yang stunting sekian dan ini sebetulnya sebetulnya keluarganya mampu tapi kok rumah pada udut sehingga mengurangi mungkin pada saat ibu hamil itu kan jadi asupan oksigenasi yang ke otak kurang, ke paru kurang sehingga bayinya bukan kurang gizinya bukan karena omongan orang tapi memang karena sering dikupusin terus namun misalnya. Nah ini kan tentunya ketika kami sudah mendapatkan data-data seperti itu dari hasil SMD yang menjadi identifikasi kebutuhan harapan masyarakat. Nah kemudian kami olah data itu untuk diprioritaskan masalah dalam MMD Pak. Jadi prosesnya SMD dulu mengidentifikasi per kelompok masyarakat, kemudian masuk ke MMD. Di MMD itu yang harusnya kita memaparkan prioritas masalah apa saja yang muncul, kemudian membuat prioritas dan nanti kita mana yang mau menjadi prioritas desa Karangsala untuk mengadakan ini contoh yang dibutuhkan sebut desa ini, main gampang analogi ini. Nah setelah kemudian dipaparkan disuruh permasalahan maka warga akan berdiskusi. Di sini kira-kira digarap di sini memang urgent untuk melatih masyarakat itu di MMD. Sampai bagaimana penganggarannya, siapa yang menjadi penanggung jawab dari program itu. Nah itu per MMD Pak. Jadi kalau ini betul-betul dilaksanakan, insya Allah kan nanti jadi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di masyarakat lebih baik. Nah sehingga nanti apa? Masyarakat pun menjadi penanggung jawab misalnya kesehatan lingkungannya. Masyarakat ada yang betul terhadap kesehatan ibunya, ada kesehatan olahraga atau perawatan. Nah, sehingga nanti berjalan itu. Yang
ketika ada kegiatan-kegiatan, ketika kesling misalnya banyak sumbatan gimana sampah, kan nanti mungkin kerja bakti per 2 minggu sekali atau per 1, itu kan merupakan program kerja dari masing-masing program, sehingga tidak mungkin kalau ini dilaksanakan kemudian diberikan tanggung jawab ke PJ di desa itu dan puskesmas memfasilitasi akan mensupport dengan mengadakan edukasi nggak bekerja apa. Sehingga dengan demikian kami harapkan ketika tadi sudah melakukan MMD, sudah ada program kerja desa, nah yang ada di desa itu pun kami adop jane kebutuhan ketika untuk ibu hamil di desa Karangsalam dan penuntut loh beda nggak sih ya, kan gitu. Kalau contohnya misalnya, yang di sana ada ibu hamil yang gangguan jiwa, di sini yang ada hamil papa suami, kan perlakuannya beda. Sehingga ketika Bu Bidan Pramu ke sana tindakannya beda. Nah, jadi kebutuhan masyarakat itu yang kami adop untuk menyusun program kami, dan itu sudah kami lakukan sekarang, sudah dari 2015-16. Jadi makanya setiap bulan kita adakan lokakarya mini bulanan puskesmas. Dalam 1 tahun kita ada 4 lokakarya mini yang mengundang lintas sektoral. Ini tidak kami main-main, emangnya menetapkan duit dan ini untuk yang menurut saya, walaupun menurut saya dulu kan ada uang saku tidak ada pun, sekarang kita harus jalan. Karena itu memang harus dilaksanakan dan utamanya adalah tadi bagaimana pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat peduli pada lingkungannya, kemudian juga ilmunya bertambah karena sering mendapatkan sosialisasi edukasi yang tepat, sehingga pendekatan kami pun ke warga pun lebih mudah ketika masyarakat itu berperan. Nah, terkait dengan FKD tadi, forum kesehatan desa, ya mungkin mereka orang-orang yang ngomong desa yang selalu tugas kesehatan berarti barangkali karena mungkin kurang mengedukasi pengurus FKD. Harusnya dari puskesmas, prokesnya itu dibalangkan itu mensosialisasikan, kemudian menyampaikan tugas-tugas FKD, sehingga ketika ada rapat koordinasi FKD di situ, ada rapat FKD, prokes harus hadir untuk mengarahkan dan kemudian memberikan masukan barangkali kalau ada yang kurang dipahami, sehingga program-program dari FKD akan jelas. Kamu sih nak FKD dijagokan apa? Saya juga dulu heran Pak, saya mau kesehatan, kadang ngajar, kadang bimbing mahasiswa Ibu Wali, saya ngajar di mana-mana, narasumber di mana-mana, tapi nang desa daerah kan tahu tinggo. Jadi saya nyora dari FKD, tapi ya apa sih? Artinya ya maksudnya aku tadi ngajari dia mengenai sampah dari Sabang sampai Merauke, ke Papua saya pernah, ke Aceh saya pernah, Medan saya pernah, Kalimantan, Sulawesi saya pernah, Bali, NTT saya pernah, tapi nang daerah mana? Tapi saya karena kebetulan menjadi kepala puskesmas, ya saya turun melalui kedinasan. Jadi ketika ada edukasi di mana saya turun. Nah itu contoh sebetulnya kita juga harus FKD itu mencari potensi masyarakat desa mana sih ya yang mau berperan, sehingga tidak asal milih. Yang terjadi kan menurut saya kadang kader gue yang kader kesling, kader balik, kader ini, kader ngomong siji karena si rajin gue tok ibu saya gini. Sing dipilih punya perempuan, padahal 30 kader, ya gue tok karena si rajin itu contohnya. Nah ini contoh nih Pak, karena cerita tadi terkait dengan janin SSDMMD mau apa kayaknya orang ketong hasil tapi bagi kami kelihatan karena sekarang kami ketika merencanakan program itu berdasarkan usulan-usulan masyarakat, masukan masyarakat, termasuk untuk memperbaiki pelayanan kami juga berdasarkan masukan dari masyarakat, tempat balik masyarakat. Nah itu yang mungkin dapat kami jelaskan dengan panjang lebarnya tadi. Monggo barangkali Pak Boto mau menambahkan dari dinas. Untuk mungkin menurut saya menambahkan sedikit saja bahwa kami pemerintah sebenarnya kesehatan sudah mengikuti prosedur SOP dan bisa menyajikan data by address. Namun ternyata sampai di lapangan permasalahannya itu ternyata bukan masalah teknis kesehatan. Tadi misalkan ya diketemukan ibu hamil tidak punya BPJS, ternyata gitu. Itu kan bagaimana peran dari desa juga. Terus ternyata diketemukan ibu hamil dengan kesehatan jiwa,
itu sebenarnya instansi yang lain sebenarnya ikut harus mendukung apa enggak. Nah, jadi misalkan kalau menurut saya untuk contoh aja, untuk menurunkan stunting atau ibu hamil kan kita udah punya data. Nah sekarang mari kita keroyok bersama-sama, nongkrongin setahun lah misalkan. Kalau pemberian PNT 90 hari 3 bulan ya akan merubah, kita evaluasi, nongkrongin dari berbagai instansi lintas sektor di situ, nungguin sehingga ada perubahan 3 bulan ke depan, berat badannya naik atau enggak. Tapi kita dari kesehatan strateginya kan ada intervensi sensitif, ini contoh stunting ya, intervensi spesifik gitu ya. Kalau spesifik itu dari dinas kesehatan itu sudah ada dari pemberian PMT sampai apa. Tapi yang spesifik nggak ada yang menilai, artinya indikator spesifik itu sudah ada. Namun sebagai jurinya itu kadang siapa buat apa itu belum ada yang menilai. Kalau di kesehatan kan intervensi spesifiknya kan kalau ada kasus stunting dia harus diberi PMT. Terus dari usia remaja dulu untuk pencegahan stunting pemberian tablet darah, tambah darah. Terus dari ibunya ada PMT, kek ya, bumil kek dan lain-lain. Tapi yang setelah dia mau sakit ternyata kita telusuri tidak punya BPJS. Nah itu sebenarnya instansi mana yang harus bertanggung jawab gitu. BPJS kan harusnya dia dinyatakan miskin misalkan, tapi tidak terdaftar di desa sebagai orang miskin misalkan atau dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu kita kolaborasi di sini untuk menyelesaikan permasalahan tadi. MMD dan SMP itu kan hanya teknik yang kita kenal di kesehatan. Artinya untuk dapat menemukan identifikasi masalah, kita strateginya SMP, MMD. Namun tindak lanjutnya strateginya itu yang itu hanya dalam taraf proses kan. Kita biasanya input, proses, output, terus outcome-nya mungkin dampaknya cukup lama lah. Artinya misalkan kita ketahui di Kabupaten Banyumas ternyata rumah tangga itu dari 16 indikator PHBS misalkan ya, ternyata yang paling tinggi itu 2. Satu merokok di dalam rumah itu masih rendah atau masih tinggi cakupannya. Yang kedua kepemilikan kartu JKM atau BPJS. Itu kalau yang lain-lain dari 16 indikator kan adanya jamban, adanya pembuangan sampah, adanya air bersih, itu sudah 80% di atas ke atas. Tapi nyatanya yang 2 ini perlu waktu untuk dapat merubah sikap orang tidak merokok di dalam rumah yang mempengaruhi berbagai macam bentuk kesehatan tadi. Dan JKN tadi ternyata juga pusing karena dapat kuota satu desa, kuota misalkan hanya 1.000 orang gitu kan, sehingga yang lain harus tetap membayar mandiri. Nah itu yang kadang ternyata nanti diketemukan kasus ibu hamil yang tidak punya BPJS, sehingga dia malas berobat, dia malas memeriksa diri dan lain-lain. Itu yang mungkin nanti ke depan kita harus, sebenarnya kita sudah punya rumus atau strategi, namun implementasi di lapangan atau bekerja secara komprehensif itu belum kita lakukan secara maksimal, Mas Dede. Kekurangan terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Ke depan saya ditugaskan untuk mendata besaran dana dari desa untuk
sebagian besar desa sudah mengalokasikan, memang besaran dan kriteria pemberian untuk apa itu kita belum dapat mengidentifikasi. Dari saya cukup sekian. Oke, matur nuwun Bu Kapus dan Pak Gubernur yang telah memberi penjelasannya. Begitu Pak Keman ini. Sedikit menguatkan Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Kaitannya dengan besaran. Terima kasih. Begini Pak Gubernur, kaitannya dengan apa yang disampaikan tentang kesehatan, kami di BPS sudah ada taggingnya Pak. Dari stunting ada, dari pertambangan ada 24 tagging. Tinggal nanti mohon dari pihak kesehatan ada surat resmi ke desa biar tindak lanjut hasil ini yang diinginkan seperti apa ini. Kami siap itu karena online itu Pak Sektan. Yang kedua adalah begini Bu Kapus. Ini kan yang menjadi menarik itu kan tadi ada SMBM, tetapi manakala desa itu diungkit, kegiatan remaja atau penampungan itu susah sekali. Nah ini mohon bisa ada sebuah stimulan tertentu gitu ya, sehingga di dalam nanti sebuah SMBM itu ada datanya. Sehingga karena Pak ini bagian dari implementasi 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Itu adalah sasarannya di situ. Karena kita tadi saya senang tuh ada sebuah kolaborasi kita ke depan. Itu memang harus seperti itu. Dan saya sangat menyetujui itu karena dana desa itu ibarat sebagai satu Jakarta sih. Terima kasih Pak. Satu lagi. Oke, teman-teman, Pak atas informasinya baik. Pak Gubernur membutuhkan beberapa data nih, nanti tinggal surat saja dari dinas nanti dari kecamatan. Insya Allah kami juga akan segera menindaklanjuti ke desa. Seperti tadi sampaikan Pak Gubernur sudah ada datanya lah ini, nanti sesuai apa mintanya saja. Selanjutnya monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya disini saja para pesanan set dan juga yang lainnya yang bisa saya sebut satu-satu ya. Terima kasih atas kesempatan. Ini saya wakil dari pemerintah desa untuk menyampaikan mungkin sekedar teman-teman ibu melaporkan juga bahwa pertama adalah yang tadi disampaikan tentang FKD Forum Kesehatan Desa. Terus terang saya sendiri masuk di perangkat desa itu tahun 2006. Kemudian setelah itu sudah ada FKD. Namun kalau saya sendiri pribadi itu tidak pernah masuk ya di dalam FKD tersebut karena sudah ada bidangnya sendiri-sendiri. Kemudian di tahun 2015 kalau nggak salah kita bentuk FKD. Namun saja itu pun hanya SK saja, nggak tahu bagaimana perjalanannya. Karena yang saya amati waktu itu kan saya berbendahara, anggaran sudah kami anggarkan, namun utuh nggak ada penyerapan itu. Nah itu nggak ada dikatakan utuh dongnya di situ. Nah oleh karena itu dari sini kita FKD itu pokoknya nggak ada pergerakan. Terus kemudian kemarin kami dimintai SK juga untuk FKD. Kami perbarui dan SK tersebut sudah kami sampaikan ke masing-masing personilnya. Begitu juga saya sekarang itu masih diibu. Jadi terus sebenarnya kami pun menunggu ini sebenarnya FKD untuk apa sih gitu. Terus kenapa kok nggak ada pergerakan saya dari sisi, karena kami pemerintah desa sendiri kan tidak mungkin untuk mengurus dari A sampai Z itu, nggak paham. Nah, paling nggak kan kita butuh masukan nih, paling nggak dari misalnya bidang kesehatan atau kader atau mungkin bidang desa yang sementara ini bidang desa pun kami masukkan ke Pokja 4 untuk memberi masukan kepada kami. Sebenarnya apa sih kami yang harus lakukan seperti itu? Jadi kami pun nggak menunggu misalnya itu dari Pak Kapres untuk ini SKD, nggak mungkin sama sekali. Gitu. Jadi mohon masukan dan saran, apalagi di sini kalau desa Rapor tadi sampaikan ada Bu Kapus, ini akan kami berterima kasih sekali apabila Bu Kapus akan masuk ke FKD. Begitu nanti sampai nanti setelah rapat kami
tujuannya apa sih? Itu kita menunggu itu. Sebenarnya kami butuh masukan dan saran seperti itu dari ibu-ibu semua yang mungkin kalau di Repa itu juga banyak tokoh-tokoh penting gitu. Kami juga menunggu, jadi kalau misalnya Pak Kadek atau kita itu kan kadang-kadang rikuh gitu, rikuh lama itu nggak disibuk atau gimana. Jadi kalau misalnya ada perjalanan, kami akan sangat berterima kasih. Kami open kalau misalnya butuh buat anggaran apa, kami siap seperti itu. Yang penting ada komunikasi lah begitu di kami. Dan mohon maaf misalnya suatu saat kami ada undangan, ada yang terlibat di undangan atau gimana, mohon maaf itu kan manusiawi ya. Itu perempuan jenis yang memang terbanyak ada lagi yang itu masalah umumnya. Jadi mohon maaf misalnya ada keterima dan sebagainya, ya mohon kami diberitahu ini saya kok nggak diundang atau gimana gitu. Jadi nggak merasa kayak seolah di sekarang enggak sama sekali ya. Jadi mohon masukan dan saran itu yang sangat kami butuhkan. Terima kasih. Mohon maaf tidak terbiasa dalam hal ini. Nah, ini kan saya juga biar petugas prokesnya dengar sendiri gitu. Karena saya juga sedang menghormati kepada petugas prokes yang dulu yang sudah digantikan beliaunya. Gunanya Bu, ayo diaktifkan maning, sosialisasi maning. Ya siap. Akhir tahun wis turun. Itu begitu. Jadi sampai yang ini pun saya sudah berkali-kali menyampaikan. Nah, terkait dengan anggaran tadi Bu, kalau memang di FKD sudah dianggarkan desa, memang tidak mungkin kami yang undang, tidak mungkin kami yang menyuruh. Jadi begini mungkin ya. Jadi kalau jadi misalnya di FKD tadi berdasarkan hasil MMD dan MMD juga, kan otomatis FKD harus datang ke MMD. Nah itu kan kudu nendo karena konser, karena memang selama ini yang sering adalah MMD-nya itu dilaksanakan ketika ada mahasiswa praktek juga, ini Pak saya sampaikan, sehingga inputnya juga dari mahasiswa, outputnya ya mahasiswa. Kami kadang mengadop apa sih masukan itu yang kemudian kami masukkan ini. Nah sehingga ketika hasil MMD seperti itu Bu, kadang menurut saya ketika kegiatan MMD walaupun itu yang melaksanakan mahasiswa, jadi kan malah kayak datanya real banget kayak langsung teka per orang penduduk, datanya itu benar-benar bukan arang. Sebetulnya itu kalau kemudian desa pada ragu, FKD-nya juga ragu, biasanya kan ngomongin, untuk si BKD-nya ngomongin gitu. Nah itu kan sebetulnya bisa dilaksanakan bersama-sama desa, kemudian mau melaksanakan apa sih? Karena biasanya sudah terplot nih Bu. Berarti ini masalah desa Repoa misalnya untuk kesehatan ibu dan anak itu apa saja, kesehatan lingkungan apa saja, itu kalau di MMD sudah demikian. Cuma kan kalau misalnya kayak kami pun, karena itu memang di desa, anggaran desa kan nggak mungkin komisi Bu, kami ngajari Busekdes itu diundang, enggak Bu. Jadi kalau memang mau ada butuh seperti itu, katakanlah mungkin butuh sosialisasi atau bagaimana menyusun program kerja, undang saja puskesmas, tapi dengan yang menyelenggarakan nanti kami turunkan petugas kami. Dan orang perlu kudu mikir narasumber duit, narasumber barang lah. Maksudnya memang tidak ada itu nggak usah, karena itu juga sama-sama program kita untuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya mau ada kegiatan apa yang khusus FKD, biar nanti kita juga bisa menjelaskan. Berarti mengko ya kok jakiye, lakon ini kayak kiye, kan begitu maksudnya gitu. Karena kayaknya sih gambaran global ya terbentuk, tapi orang ngerti yang nggak apa gitu kan. Ya kami sekali lagi tadi juga kami mohon maaf, saya kan tadi sudah menyampaikan orang saling desa, saling kita petugas data yang tidak bisa menyampaikan. Jadi tidak apa-apa hukum. Aku galunya pokoknya dicapai kayak gitu. Tapi kurang narasinya apa? Bahkan Pak biasa pernah takut. Jadinya lebihnya berdua ngomong. Ada memang disuruh banget, tapi belum baik itu Bu. Yang jangan saya jadi apa? Nanti saya misalnya kalau pada ada FKD, saya kan ikut masuk pembukaan itu nggak apa-apa. Itu ada pilot project biar gitu. Sampai gitu, karena masih sering KKN saya kadang boleh nggak desa itu diminta hasilnya apa? Karena kan kami butuh gitu, karena kan pandai boleh sekali. Yang jadi masalah desa nggak pernah minta itu semua. Jadi kayak mohon maaf yang kita kan memang sering buat praktek mahasiswa kemarin itu kan memang kemudian itu bukan praktek KKN, mereka malah justru
komunitas, masalah kesehatan komunitas. Jadi praktek profesi malah itu sudah sarjana, kayak dokter itu lagi ngambil koas. Jadi koasnya perawat kemarin misalnya, nah itu mereka praktek profesi. Jadi sudah lulus sarjana, mereka kemudian praktek profesi. Kemarin ada Kemutuk Kidul sampai 3 gelombang, kemudian Karangsalam 3 gelombang, Rempoa bolak-balik, Karangmangu juga pernah. Memang kami belum berani masuk Kemutuk loh, mau mahasiswa itu kan. Jadi kami bagus karena kalau masih perawatan pekerjaan anak-anak saja. Monggo. Ya karena ya itu nanti jadi biar maksudnya itu karena data-data itu memang ibu dan itu memang kami selalu menyampaikan ke mahasiswa kalau dari desa minta kasihkan. Nah kalau nggak minta itu harusnya ngasih ya Bu ya. Iya. Karena itu bukan desa dan ada datanya. Biasanya memberikan satu yang sudah hard copy biasanya. Karena kami juga misalnya karena saya kan posisi sebagai dosen pembimbing lapangan ya, biasanya tetap menyarankan. Jadi puskesmas diberi 1, desa 1. Nah, tapi ketika Nungsewu sekali lagi, barangkali kan ada yang mungkin ya Pak, kan dengan sinapa langsung mungkin digarap ya. Tapi kan mungkin mahasiswa iki. Nungsewu mungkin ada. Atau mungkin pas karena renov sing laporan gue butuh telepon gede ya orang ngerti. Ini sih kita bicara real saja lah. Wong kadang di puskesmas juga kadang begitu. Kenapa skripsi penelitian ya kayak tumpuk karena lemari kanan gitu kan tidak mesti dibaca. Tapi kalau dari sini mengikuti, makanya kalau ada MMD pasti kami tugaskan karyawan kami, prokesnya, bidan desanya, perawatnya suruh datang. Walaupun mereka bukan pembimbing lapangan, tapi mereka suruh datang supaya mengadop hasil MMD itu sih kami yang biasanya seperti itu. Nah itu nanti mungkin barangkali kalau masih ada praktek akan kami lebih supaya terstruktur ya laporannya juga nanti ke desa. Karena apa? Jadi manfaatnya gede banget loh. Maksudnya apa yang dikerjakan mahasiswa ketika memang itu kemudian dilanjutkan itu luar biasa. Cuma kadang kamu ubah di sana dan jadi senang hipertensi ya misalnya lain besok masih sana kamu ya wis halo. Tapi moga-moga ke depan dengan seperti ini kan ini kan dia curhat ketika materi-materinya kan. Nah, dulu kan gak ada kayak gini Pak. Dulu kan di Puskesmas ketika buat program kan gak ada begini, gak ada diminta. Nah inilah manfaatnya tadi salah satu juga nanti ketika FKD, SMD, MMD dengan begini petugas kami promosi kesehatan juga sudah mendengarkan biar beliau nanti membuat juga jurus-jurus bagaimana dengan permasalahan desa masing-masing ke depan lebih baik. Dan atur-atur Bu masukannya. Monggo kalau mau mengadakan kapan saya siap, insya Allah moga-moga nggak ada kegiatan harus keluar kota nih, saya datang kalau saya tunggu. Paling kami yang mengandalkan waktu maksudnya kami butuh masukan waktunya karena kita butuh membuatkan schedule karena banyak banget kegiatan misal dari petugas kesehatannya menschedulkan misalnya FKD mau apa gitu loh waktunya seperti itu. Tapi itu nonton di FKD ini FKD ini sudah ada di sana rumah cuma belum itu mau apa ya berarti makin diposisikan dapat schedule aja nanti FKD nonton nomor sana oke ya nonton kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Camat Batu Raden, Ibu Kapus, dan juga Pak Bondo ini itu di kelas saya, itu di APK dan Pak Bondo. Alhamdulillah, terima kasih. Sebetulnya yang datang itu Pak atau jurusan Pak Suparmin, tapi beliau sedang supervisi prakterin dan sebagainya sehingga waktu itu kami. Perkenalkan nama saya Herdianto, bukan di kampus 7 Kota Semarang. Saya sebagai ketua prodi sanitasi program Jurnalika. Dan di sebelahnya ini Bu Wali selaku ketua prodi.
yang disampaikan Ibu Kapus dari komitmen Ibu ya, dari 1 sampai 8 memang dari kesehatan ini untuk ada yang cocok itu pas gitu, 4 atau 3 itu. Kebetulan di tempat kami kan, karena kami kampus pendidikan, kita kan ada Tridharma ya, perguruan tinggi, ada pendidikan, ada penelitian sama pengabdian masyarakat. Selama ini kalau kami penelitian pengabdian masyarakat, biasanya wilayah kami kan di khusus perguruan tinggi. Tahun kemarin kami melakukan Pangapmas itu di mana? Wilayah Desa Karangmangu tentang ekoenzim itu dengan kadar kesehatan. Kemudian saya di Panda, kemudian sekarang ini lakukan wilayah itu. Jadi intinya dari komitmen bersama dari 1 sampai 8 kami mendukung ya, kami dari bulan kami juga punya mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dari mata kuliah itu biasanya ada yang bersangkutan dengan materi ini 1 sampai 8. Kemudian kalau ada dosen penelitian, dia bisa belajar di sini gitu. Dan juga ada pengabdian masyarakat. Jadi intinya kami dari jurusan sadar itu ya komitmen lah dengan ini yang dari kampus dari 1 sampai 8. Karena ujung-ujungnya kan dari nanti kan bisa mewujudkan yang melakukan itu kecamatan sehat. Kalau kecamatannya sehat, naik kabupaten sehat, provinsi bisa menjadi Indonesia sehat seperti itu. Jadi kami punya pesan dari Pak Ketua Jurusan. Jadi kami komitmen ya dengan dari yang digaungkan oleh Ibu Kapus dari 1 sampai 8 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Pak Poltek Mesir. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami mau menanyakan tentang regulasi, yang mana regulasi peraturan Bupati nomor 11 tahun 2021 tentang lembaga pemasyarakatan desa, di mana di sana di peraturan Bupati diatur tentang posyandu. Nah, posyandu yang sebelumnya adalah bagian dari Pokja, PKK, sekarang sudah menjadi lembaga. Kami sudah menindaklanjuti peraturan Bupati tersebut, yaitu dengan menyusun atau menetapkan peraturan desa tentang lembaga desa. Namun sampai dengan hari ini ada peraturan Bupati yang mestinya menindaklanjuti dari pasal 45 ini, yaitu ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh peraturan Bupati. Namun demikian sampai dengan hari ini ketentuan tentang peraturan tentang posyandu ini saya mencari dulu. Nah, sehingga kami mohon kepada Pak Camat, PKK dan juga pendamping desa coba ini dibuka. Karena kalau menurut kami posyandu ini penting ya, yang sebelumnya adalah bagian dari Pokja PKK, terus dengan adanya peraturan ini ditingkatkan statusnya, karena posyandu ini penting. Dan untuk peraturan Bupati ini tahun 2021. Nah sekarang sudah tahun 2024. Bahwa apa nggak yang kurang arta ya, jadi jangan penting laborasi. Boleh gitu Pak sama dan juga dari PKK dan keterangan Bupati dari Pak Bos dan juga dari Pak Iwan pendamping desa untuk menanyakan hal ini. Kalau memang dianggap penting ya peraturan Bupati tentang ketentuan lebih lanjut ya disediakan. Walaupun peraturan ini belum terbit, posyandu juga jalan ya. Tetapi kalau kita regulasi ini betul-betul kan lebih memperkuat dan dukungan kita dari pemerintah desa untuk mensupport tentunya akan lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Sekit. Untuk kebanyakan PP Posyandu memang di tahun 2023 kemarin, kira-kira setelah semester pertama pada September, memang dari Pak Camat juga Pak Camat sudah menyampaikan
seperti itu Pak. Seperti itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Raguragan 2, Pak Sekca dan Raguragan, Bapak Gondo Bidang Puskesmas dan kami yang mewakili, dan kami hormati undangan yang hadir siang hari ini. Maaf Ibu Kapus, mohon info untuk diberitahukan bagaimana teknis untuk pembentukan desa siaga mandiri, karena di tempat kami itu FHD-nya jalan, pos kesehatan desanya jalan, cuma yang memang kita tidak jalan itu iya hampir sama tiap desa itu gitu. Nah ini manfaatnya dan sasarannya untuk pembentukan desa siaga mandiri itu apa ya Bu? Terus sama anggotanya itu apakah semuanya dari kader atau harus ada masyarakat lain yang memang mungkin kayak tokoh masyarakat dan lain-lain gitu. Terus karena kalau membuat SK biasanya kan mencantumkan tugas. Nah ini tugasnya kadernya nanti desa siaga mandiri itu apa? Gitu aja. Karena kita belum membentuk berarti kan oke. Itu karena nanti kalau misalnya ada kegiatan itu kan harus dibiayai yang dari anggaran BPJS. Itu saja Bu. Sama ini Bu, satu lagi. Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di tempat kami itu kan dianggarkan. Nah ini terima kasih sudah ada pelaksanaannya dari Puskesmas di bulan Januari sampai November. Berarti kita kan melaksanakannya biasa Pak Sekca rombongan di Desember Bu. Biasanya ini kalau yang tidak tercover itu kan kita rombongannya di Desember. Apakah di kelas ibu hamil itu dari Puskesmas dianggarkan untuk PMT ibu hamilnya Bu? Itu aja. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya coba menjawab terkait untuk desa siaga mandiri itu kan strata Bu. Artinya bahwa di dalam strata desa itu ketika dikatakan desa siaga itu kan ada dari mulai strata pertama, kedua, ketiga yang nanti dengan lama-lama nanti minta dijelaskan. Jadi tidak Pak Beduduk ada SK Pak Beduduk tiba-tiba keluar SKD, enggak ada. Jadi pertamanya desa siaga dulu, nanti itu stratanya masuk 1, 2, 3, 4 kan, sampai kali bisa sehat ya. Mandiri maksudnya dianggap itu kan karena kategori sehat, berarti termasuk IKS kan semua sudah baik. Nah kategori untuk desa siaga itu dikatakan strata 1 kan paling tidak sudah terbentuk FHD. Kemudian ada kegiatan FHD. Nah nanti kalau FHD-nya sudah rutin, kemudian UKBM sudah berjalan, itu nanti akan naik stratanya. Nah UKBM-nya itu contohnya apa saja? Kalau posyandu kan sudah jalan nih. Ada posyandu, ada posbindu, ada apalagi posyandu lansia. Kemudian mungkin kalau dulu bina keluarga balita, kan itu KBM-nya toga. Kemudian jasa sabotase kalau jejak-jejak itu terus mau disimpan ini. Nah kemudian termasuk misalnya nanti di situ ada penyediaan obat sederhana di pos desa atau di tempat kader loh. Jadi ada pos obat desa yang di situ ada minimal misalnya 7 obat sederhana. Kan tidak harus obat itu tidak harus berupa obat ya, Oralir, paracetamol, obat mantasi itu kan vitamin itu kan tambah darah itu kan bisa untuk dikatakan 7. Nah itu kalau ada ketersediaan itu nanti mungkin stratanya jadi naik-naik kan begitu Bu. Jadi tidak
juga kalau di kami adanya susu untuk keluarga yang tidak apa-apa ya Pak? Yang PMK khusus untuk ibu hamil kan nggak ada. Setiap tahun tergantung dari dinasnya. Bukan dinasnya, tetapi anggaran dari BOK oleh Kementerian Kesehatan. Karena sudah masang di mana kegiatan dan subkegiatan itu dari sana. Nah, biasanya ada tambahan sedikit itu yang untuk susu ibu hamil untuk yang Ibu hamil dengan itu. Karena mau ngomong apa mau salah kan petugas nutrisionisnya ini jadinya itu bidang koordinator. Jadi kegiatan itu jalan ya, tapi memang dari Puskesmas tidak ada yang seperti posyandu gitu. Boleh konsultasi ya, soalnya ini Bu, kadang dari kita itu kan memang kita itu menganggarkan PMK Ibu Resti. Maksudnya diharapkan kan tidak ada tumpang tindih ya. Nah, makanya kenapa tadi pertanyaan seperti itu karena kami juga ada anggarannya lanjutkan mawon karena yang dari Puskesmas hanya pemberian susu untuk ibu yang kek ya. Jadi itu pun yang tidak mampu. Karena kadang ada bukan karena tidak mampu menjadi kek, karena menurut saya mungkin kadang untuk sintian ngidam, mengambilkan ngidam, banyak digerakkan saking bojone ngomongnya kemana kalau bocah. Jadi ngidam itu kan kadang faktor psikologis. Karena orang tua apa-apa dijonjol apa dibayar, bojone man banget, ini betul bu. Ngidam itu bukan karena penyakit, itu karena faktor psikologis. Nek aku tidak hamil bojone aduh, wong tua kerja, orang yang perhatikan di bareng bae, orang tahu dulu, boten ate. Aku jadi kepengen apa? Ya masih apa? Jadi ngebomong itu dan itu yang dikatakan dokter Daniman Bumi pas kerja dulu di bawah ini dan itu sebetulnya itu ketika ada putranya atau istrinya yang hamil ngidam aja papa dituruti, mana sih dituruti jalur jamu itu mulai nang melung, jalur durian itu mulai nang basah itu tuh mau napangan sedikit kayaknya ngerti pelakuan jadi kalau sini diperintah karena kita perhatian yang lebih ini kadang sehingga kan kenapa akhirnya karena sebetulnya perut yang tadinya biasa diisi kan produksi asam lambungnya jadi meningkat karena terus tidak terisi. Kemudian faktor psikologis mikir minta ini dituruti kesuk asam lambungnya meningkat lagi akhirnya muntah-muntah penunan kan. Bagaimana kemudian tidak mau nafsu makan karena kan wis kesuk karena tambah memang jadi sakit. Karena saya pun mencoba pada saat kehamilan anak saya yang ketiga Pak. Suami saya sudah pindah ke sini nih Bu. Tapi main roto emang bojoku. Jadi momennya memang mandan sok belinya mandan mual-mual. Jadi kalau udah siap apa itu jelek. Jadi kalau mau berangkat dinas nggak mau makan. Tapi saya coba pusing nang mutu kidul, bukan pusing nang esok-esok ya Mas mungkin ya. Senin Kamis anggar pusing kayaknya lalu gamam. Tambah orang lagi mulai tambah. Terus besoknya saya coba, aku harus sembuh. Tidak mau saya begini terus modern karena banget jelek. Saya coba 1 hari 2 sendok. Untuk sedikit, maka orang sendok mani itu berapa jam? Mari itu terlatih seperti itu. Gak jadi ngidam, jadi mandan ngajuk. Tapi yang ngajuk orangnya cukup bojone orang bojone lain kan dari kira itu ya. Itu contoh jadi kadang kek itu juga kadang uang sugi bukan emang tuku juga. Sekarang saya juga punya pasien seperti itu pegawai bank itu kurus banget. Nah itu suaminya juga ngeluh. Tapi bagaimana ya Bu? Minta ini saya belikan sampai kaji barang ayam goreng sana. Sampai rumah dicuci dong. Saya kesel habis kerja. Istrinya pegawai bank, suaminya pegawai itu loh. Itu sampai ngeluh juga. Dan ini maksudnya real nyata. Saya cerita yang ada. Yang pertama itu strategi ada 4. Yang pertama mungkin bahagia, utama dan mandiri. Perlu saya sampaikan bahwa semua desa di wilayah Puskesmas Kooperatif 2 itu sudah merupakan desa siaga aktif. Desa siaga aktif. Baru 1 desa yang berstrata mandiri yaitu Desa Karangsolawon. Ada 9 indikator itu yang
kemudian Karangmangu itu sudah purnama. Baru satu yang mandiri yaitu Karangselangor karena memang FKD-nya sudah aktif. Nah, untuk mencapai strata mandiri ini Bu, kita harus sama-sama mengaktifkan forum kesehatan desa. Penambahan apa sih sebenarnya tugas forum kesehatan desa ini? Jadi FKD ini tugas utamanya mulai dari P1, P2 sampai P3. Apa itu Bu? Jadi mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi FKD ini membawahi semua UKB kegiatan kesehatan atau UKBM yang ada di desa. Seperti itu. Termasuk tadi ya, Desa Karangmangu menjawab. Karangmangu sudah ada SK-nya Mbak FKD, ketuanya itu Pak Dodina. Yang menjadi permasalahan semua desa nih, yang menjadi permasalahan semua desa adalah SK-nya sudah ada, tapi kegiatannya nggak ada. Ini terima kasih atas saran dan masukan Ibu Sdoyo, Ibu Sekdes, Bapak Sekdes juga, bahwa mungkin nantinya kita akan sosialisasi. Baru tahun kemarin kita baru ke Desa Karangsalam, alhamdulillah sudah mencapai desa siaga aktif mandiri karena FKD ini sudah aktif. Nanti bertahap Bu, bertahap nanti kita ke 5 desa yang lain mengusahakan supaya FKD ini bisa aktif seperti itu. Tugasnya apa? Secara general tugasnya itu dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai monitoring, evaluasi. Dan FKD ini itu satu kesatuan dari SMD dan MMD. Kalau MMD kan SMD sudah ada prioritasnya. Kemudian di MMD sudah ketemu nih permasalahan utama apa. Nah dari hasil MMD itu sebenarnya FKD bisa merumuskan kegiatan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh desa dan nanti outputnya ke Musrenbades. Anggaran apa? Jadi urutannya seperti itu. SMD, MMD, kemudian FKD ini mengolah, kemudian rencana anggarannya itu diserahkan atau diusulkan melalui Musrenbades. Terima kasih. Ini sedikit tadi yang penjelasan mengenai pemberian PMT Ibu. Tadi ada pertanyaan yang mengenai pemberian PMT, terutama PMT ibu hamil ya. Ini dari Puskesmas ada anggaran dari Bantuan Nasional Kesehatan untuk pemberian PMT pada ibu hamil itu kita berupa anggaran dari APBN itu makanan lokal, jadi makanan jadi ya dengan sasaran kita tuh 52 itu untuk 6 wilayah desa Puskesmas Baturading 2. Jadi 52 itu saya rasa untuk 1 tahun pemberiannya itu sasaran 52 dengan pemberian makanan lokal berupa nanti catering ya, makan siang gitu selama 120 hari itu. Dengan adanya PMT tersebut mohon karena jumlah sasaran itu lebih sedikit daripada jumlah kasus gitu ya. Kasus bumil dengan KNK di Puskesmas Baturading 2 dalam setahun itu bisa berapa Bu Biko? Ada 50-an. Ya berarti ini mencukupi ya 52. Nanti untuk anggaran desanya monggo dialokasikan untuk yang tadi susu gitu ya, susu ibu hamil karena dari PMT lokal Puskesmas sudah ada. Dan pelaksanaannya itu kita masih menunggu juknis dari dinas. Sedangkan katanya kita serapannya suruh maksimal, tapi sampai detik ini juknis pelaksanaan pemberiannya itu bagaimana? Kita sudah nanya dinas katanya nanti itu belum ada kabar. Itu jadi kita belum bisa melaksanakan. Begitu. Terus untuk yang PMT balita kita ada sasarannya 78 balita dengan status gizi kurang. Jadi monggo untuk yang status gizi dengan tinggi badan umur pendek atau sangat pendek bisa di-cover dari dana desa. Dan
monggo mbok nanti di masing-masing desa ada penganggaran untuk pembelian PMT biar tidak dari tempat itu info dari puskesmas pembelian PMT-nya PMT lokal gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak atas keterangannya dengan kesehatan ibu hamil ataupun yang lain. Kemudian dari Pak Budi juga sudah mencatat disampaikan pada rekan di Dinkes sebelumnya dengan juknisnya nih. Semoga saja bisa segera terrealisasi. Masih ada yang bertanya? Ya, mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami ada di wilayah Batu Rantai 2 itu, tetapi kami diberikan wilayah dari Dinas Kesehatan itu pada Batu Rantai 1. Nah, kemudian daerah binaan juga Batu Rantai 1, sehingga dari kemarin yang kita laksanakan terkait dengan pada saat praktek komunitas juga ada di wilayah Karangtengah, Bapak. Kemudian untuk yang kami praktek untuk yang kompetensi kebidanan, kebetulan puskesmas ini belum rawat inap Bu, karena kebetulan memang kompetensinya harus banyak hal yang didapatkan nanti di rawat inap, sehingga kami dari Dinas Kesehatan juga untuk praktek sudah dibagi dengan semua pendidikan yang ada di Banyumas, sehingga untuk plot puskesmas mana saja itu kami sudah tinggal mengikuti dari Dinas Kesehatan di saat kami mengajukan. Nah, semoga nanti ke depannya yang terkait dengan daerah binaan kami sudah pernah rasa dengan divisi Bu, dan nanti tetap kami tidak lanjuti lagi. Semoga wilayahnya nanti diberikan untuk yang masuk wilayah di puskesmas Batu Rantai 2, karena selama ini adalah maksudnya di Batu Rantai 1. Nah, itu yang pertama. Sehingga kami bisa ikut andil di dalam minimalnya, walaupun kita tidak bisa melakukan terkait dengan pemeriksaan privat, tapi minimalnya adalah penyuluhan atau health education terhadap masyarakat yang memang terkait, baik itu dari masyarakat yang kaitannya dengan kebutuhan gizi, walaupun kami bukan lulusan atau pendidikan gizi, namun terkait dengan stunting, kemudian kesehatan yang lain, kita bisa sedikit banyak bisa berkontribusi untuk penyuluhannya. Kemudian yang selanjutnya bahwa aturan Poltekkes di kampus 7 itu pernah ada pos bindu aja. Maksudnya pos bindu itu pernah ada pelantikan, ada kegiatan dulu. Namun dalam perjalanan waktu, ini tadi saya minta informasi karena memang vakumnya dari kader kesehatan, karena itu hanya dari perumahan-perumahan itu sepertinya memang rodok mandek ini, bukan hanya rodok nih, mandek mati suri, karena kegiatan hanya pada saat event-event tertentu kita membeli secara swadana lah. Barangkali nanti ada terkait dengan alat-alat pemeriksaan yang bisa, mungkin apakah memang itu harus swadana ataukah barangkali ada yang dari puskesmas, kami mohon arahannya Bu Baja. Namun dalam perjalanannya pos bindu ini memang pendatang gitu ya, karena memang sudah berjalan. Namun tadi karena kebetulan saya dari kampus bawah, Bapak dari Masih, kami masuk baru di biru lama ini, sehingga kami masih harus mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pos bindu, karena memang pelayanannya kan terkait dengan usia lebih dari 12 tahun. Kalau ya lansia, kebetulan kami lansia ya banyak, tapi kita harapannya adalah mencakup tentang usia-usia di atas 15 tahun. Sehingga mohon arahannya Bu Kapus terkait dengan kegiatan pos bindu ke depannya. Kemudian kami mohon maaf, kontribusi kami belum maksimal karena kami masih berupaya terkait dengan semoga saja untuk yang
desa binaan nanti untuk yang di Bukidana semoga dimasukkan di wilayah Kabupaten Binaan. Itu Ibu, mohon maaf sekali lagi dari Taufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Kapolri, izin menjawab yang pertama terkait tadi untuk penamatan mahasiswa praktek, karena kebetulan dulu saya di dinas kesehatan 6 tahun juga ngurusi mahasiswa praktek. Sebetulnya waktu itu Ibu, nggak tahu kalau sekarang mulanya. Waktu itu kita itu justru senang ketika misalnya dari yang mengusulkan praktek itu sudah ada nama waktu itu, jadi lebih mudah, artinya menempatkannya itu lebih mudah. Oh berarti mintanya Poltekkes kebidanan mintanya kemana, sehingga kami lebih mudah suratnya, karena berarti Pak Intida dari Poltekkes pun sudah koordinasi misalnya dengan bidang wilayah puskesmas tersebut, kan begitu. Nah kalau memang mau berubah, sebetulnya desa binaan kan ngomongnya ya tidak harus dari dinas loh, karena yang tahu katakanlah yang tahu permasalahannya, yang tahu katakanlah data dasarnya untuk melakukan itu kan Poltekkes Bu. Jadi kalau menurut saya sih lagi maksudnya pengajuan itu dirubah dengan membuat KAK baru. Jadi misalnya kan desa binaan itu kan tidak seumur hidup, dan Bu Rusmini sudah ngendika 3 tahun seperti saya. Maksudnya ya sudah ngendika bahwa itu sudah cukup lama di Karangtengah kan lagi. Nah biasanya kami kalau untuk desa binaan kata-kata itu sih pendidikan dulu kan 3 tahun. Sehingga kalau praktek mahasiswa pun seperti praktek profesi itu pun 3 gelombang di dinas loh, sehingga bisa saja mengusulkan 3 gelombang akan dirempoa terus seperti masa unsur dulu yang profesi itu boleh. Yang penting kerangka acuannya. Jadi masa sih desa binaan kok atau berubah seumur umur gitu loh. Sekarang outputnya apa ketika prem dan posnya itu dulu bagaimana karakternya, sekarang itu terlihat betul tidak di dinas kesehatan kan nggak tentu. Karena memang sini dulu kenapa mungkin salah satu alasan dimasukkan di sana, Karangtengah dulu kan ada yang akinya ya. Ya, tapi kan berarti kalau Batu Raden sudah dinyatakan tidak ada aki, artinya kan sama ya. Jadi berarti barat kan nggak ada, satu nggak ada lagi ya. Nah, kita kan sama-sama mendapatkan penghargaan Bu. Berarti dulu 3 tahun bebas aki, berarti sekarang udah 5 tahun. Maksudnya sana pun sudah tidak ada aki, nggak. Nah dengan dasar itu bisa saja karena sudah aki di sana tidak ada, bisa saja sebagai alasan untuk masuk sini. Saya juga bolak-balik kampus ini, lalu dengan kampus saya di sini praktek di Ambon, gitu kan saya juga mau begitu. Kenapa tidak di sini Pak ini yang tergabung ya? Pas alat di sini pada dan dua pindah sini kan kudus ini aku termikul atau nyata. Jadi seperti itu Bu. Jadi monggo sih untuk kalau mau pindah bikin kerangka acuannya yang baru. Terus hasil di sana sudah begini, maka kami ingin pindah ini untuk lebih mendekatkan dan masuk wilayah. Kebetulan kampus itu masuk wilayah Puskesmas Batu Raden 2, sehingga kami ingin melakukan pengabdian masyarakat di wilayah di mana kami tinggalnya kan mau. Jadi kita sampai koordinasi dengan atau desa. Terus terkait pos binduk ya. Pos binduk memang kami dulu pernah dapat pos bindukin, tetapi memang sudah kami distribusikan ke desa yang babur. Sudah jadi 1 koper besar itu ada alat karak salam sambung nyambung Ibu, nampak disambung Ibu, yang dulu sekoper itu. Jadi di situ memang ada alat tensi untuk mengukur berat badan, kemudian ada stick gula sudah kami berikan. Nah untuk yang institusi memang tidak ada. Kalau saat ini misalnya mau mengadakan itu, maka kami bantunya untuk stik gula darahnya. Tapi karena memang untuk kolesterol sama asam urat belum. Jadi misalnya mau mengadakan, monggo diadakan untuk yang itu. Minimalnya stik gula darah. Iya, gula darah kami sudah ada. Jadi kalau tensi gula darah kan pembuatannya. Tapi kalau untuk kolesterol sama asam urat memang buatan. Nah, berarti sistemnya dengan mengajukan itu khusus untuk misalnya mau ada iya sebenarnya kalau mau ada kegiatan pos
minggu lagi. Kemarin kita juga ke Polres kemarin namanya. Yang dan kan Germas untuk satu kecamatan ya, satu wilayah kerja. Kalau bisa, tahun kemarin kan masuk ke sana kalau tidak salah. Saya tahu itu dulu ada pemeriksaan laboratorium untuk itu juga membu asam urat sama kolesterol. Cuma memang Poltekkes dulu mengganti ya, sticknya kan dipakai yang terjadi sudah pernah. Kalau memang besok mau ada lagi silakan buat nomor nanti bersurat saja nggak apa-apa Bu. Nanti terus kami untuk cek gula, tensi apa kami memang bisa gratiskan, tapi untuk stick kolesterol sama asam urat memang tidak ada. Nanti ya. Ini. Kalau terkait untuk edukasi, monggo kalau memang selama ini kebetulan kami sering dibantu ada mahasiswa ke dokter, ke perawatan, ke klinik, jadi kadang pas penilaian mana mereka ikut sekali. Karena tidak ada kompetensi persalinan gitu, terus bisa. Ada persalinan di sini, tapi memang jarang. Karena kita memang harus bisa mampu persalinan, tetapi kita memang tidak masuk ke puskesmas pemain. Jadi memang tapi kalau di sini juga ada yang bersalin, cuma tidak banyak. Oke, nah itu mungkin dasar dari Bu Misti memberikan wilayah puskesmas terkait dengan praktek kompetensi. Untuk yang kompetensinya terutama untuk yang di persalinan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Penjelasan Ibu banyak juga. Cukup gitu. Menjelang jam 12. Sekali lagi terima kasih, diskusi ini cukup banyak masukan baik untuk puskesmas ataupun bukan kita semua. Ini beberapa informasi yang perlu kita komunikasikan lebih lanjut untuk Bapak Ibu Satgas, maupun tidak segan-segannya untuk langsung komunikasi dengan petugas-petugas puskesmas saja nih, kalau tidak ada hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Kalau nanti buka kapus ya akan menindaklanjuti lah, langsung buka kapus juga tidak apa-apa. Saya kira itu Bapak-Bapak. Sekali lagi saya juga mengucapkan dengan mohon maaf dalam memimpin kegiatan pada siang hari ini ada hal yang kurang berkenan dan kurang pas. Itu kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekda atas untuk memimpin diskusi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penandatanganan komitmen bersama. Kami mohon Ibu untuk perhatian menandatangani komitmen bersama yang sudah ada di depan